Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kengerian Padang Mahsyar. 4000 tahun menanti keputusan masuk surga atau neraka. Kisah kengerian Mahsyar telah banyak disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW. Kala itu manusia berdiri menghadap Allah Ta'ala di padang yang sangat panas. Mereka tenggelam dalam keringatnya yang terus bercucuran. Penderitaan ini sangat lama. Ada yang menyebut sampai 4000 tahun. Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syakawi dalam bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Kengerian di Hari Kebangkitan mengatakan di antara perkara besar yang akan terjadi pada hari kiamat ialah berkumpulnya seluruh makhluk di padang mahsyar untuk menunggu diputuskan perkara yang dulu pernah terjadi di antara mereka dengan waktu begitu lama dan dalam kondisi yang mencekam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati hari tersebut dengan hari berkumpulnya manusia, seperti yang ada dalam firman-Nya, Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin. Tafsir Kementerian Agama menjelaskan, ketika itu semua manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin untuk dihisap dan diperiksa segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semuanya dihisap dengan penuh keadilan karena Allah Maha Adil. Timbangan itu adalah lambang keadilan yang senantiasa harus ditegakkan dan dipertahankan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mendeskripsikan kondisi berdirinya mereka pada waktu itu. Mereka berdiri dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak berkhitan, pada tempat yang sulit, cemas, serta sempit bagi pendosa. Seluruhnya meliputi mereka dengan perintah Allah, dan semuanya tidak mampu menolaknya, baik yang kuat maupun yang lemah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW dalam tafsir firman Allah pada surat Al-Mutaffifin. Beliau SAW bersabda, salah seorang di antara mereka berdiri dengan keringatnya yang sampai separuh telinganya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, masih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak pada hari kiamat, manusia akan berkeringat sampai kiranya kalau dikumpulkan di muka bumi, keringatnya sampai 70 hasta dan menenggelamkan mereka sampai ke telinganya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun keringat masing-masing orang itu sesuai dengan tingkat amal mereka ketika di dunia. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an, beliau menceritakan, aku pernah mendengar langsung dari Rasulullah SAW bersabda, matahari akan didekatkan kelak pada hari kiamat kepada makhluk sampai ada di antara mereka yang seukuran 1 mil. Berkata Sulaim bin Amir, salah seorang rawi hadis ini, demi Allah, aku tidak tahu 1 mil yang dimaksud. Apakah ukuran yang ada di dunia atau mil sejauh mata memandang? Dalam lanjutan hadis, Nabi SAW bersabda, dan manusia pada saat itu sesuai dengan kadar amalannya dalam berkeringat. Di antara mereka ada yang sampai menutupi mata kaki, ada yang keringatnya sampai ke betis, dan ada di antara mereka yang keringatnya sampai menutupi leher, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, kata salah seorang perawinya. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah mulut. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abi Jamrah menjelaskan, di antara mereka yang paling banyak keringatnya ialah orang-orang kafir, lalu setelahnya para pelaku dosa besar, dan yang berada di bawahnya, adapun orang muslim, maka mereka jumlahnya sedikit dibanding dengan orang kafir. Di dalam syarah hadis, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, bagi siapa yang memperhatikan keadaan yang disebutkan dalam hadis tadi, maka dirinya mengetahui betapa besar kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat. Sebab api neraka akan menyelimuti negeri Mauqif. Matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala mereka sejauh 1 mil. Lantas bagaimana panasnya kondisi tempat tersebut? Ditambah dengan hadis yang menjelaskan masing-masing orang akan berkeringat sampai ada yang keringatnya sampai 70 hasta. Bersamaan dengan itu, dirinya tidak menjumpai tempatnya, melainkan hanya sebatas tempat berdirinya. Terus bagaimana dengan keadaan mereka bersama keringatnya yang berbeda-beda kondisinya? Sesungguhnya ini adalah suatu yang menerangi akal.
dan menunjukkan betapa agungnya kondisi pada saat itu yang mengandung keimanan pada hari akhir. Sedangkan akal tidak boleh ikut andil dalam menghukumi, baik dengan menebrakkan pada perumpamaan, akal-akalan dan kejadian yang biasa dia lihat. Namun kata Ibnu Hajar, hal itu hanya butuh satu kata, menerima, karena masuk dalam lingkup keimanan dengan perkara gaib. Dan bagi siapa yang tawakuf dalam masalah ini, maka hal itu menunjukkan tentang kerugian serta diharamkan ilmu baginya. Menurutnya, salah satu faedah dari hadis seperti ini adalah supaya orang yang mendengarnya untuk berhati-hati, lalu mengambil sebab yang bisa menyelamatkan dirinya dari kondisi tersebut, bersegera untuk bertobat dari dosa dan kembali kepada Zat yang Maha Pemurah di dalam pertolongannya sebagai sebab yang bisa menyelamatkan, merendah kepadanya agar selamat dari negeri kesulitan dan dimasukkan ke dalam negeri kemuliaan dengan sebab karunia dan anugerahnya Allah. Ibnu Katsir mengatakan, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa mereka kelak akan berdiri selama 70 tahun dalam keadaan tidak berbicara sedikit pun. Ada yang mengatakan mereka berdiri selama 300 tahun. Ada lagi yang mengatakan mereka berdiri selama 4.000 tahun. Setelah itu baru diputuskan perkara mereka seukuran 10.000 tahun. Allah Ta'ala menjelaskan akan hal itu melalui firman Allah, Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar, itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Al-Quran Surah An-Naba. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, Allah akan mengumpulkan dari makhluk pertama hingga terakhir pada hari yang telah ditentukan. Mereka berdiri selama 40 tahun, seraya pandangannya tegak melihat ke langit, menunggu Allah untuk memutuskan perkara. Dalam hadis lain juga dijelaskan durasi zaman yang pada waktu itu disebutkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang yang punya emas dan perak lalu tidak menunaikan hak keduanya, melainkan kelak pada hari kiamat akan diberikan padanya lempengan logam dari api neraka, lantas dicelupkan ke dalam neraka jahanam, selanjutnya digosokkan pada tulang rusuk, kening serta punggungnya, dan tiap kali menjadi dingin maka dicelupkan lagi pada hari yang sama dengan 50.000 tahun. Itu terjadi hingga diputuskan perkara hamba, maka dirinya sudah melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abi Hatim membawakan sebuah hadis yang sanadnya sampai pada Ibnu Abbas tentang makna firman Allah Ta'ala, fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah, dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Beliau mengatakan, yaitu pada hari kiamat. Sanadnya sahih sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nabi Muhammad SAW biasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sempit serta susahnya pada hari tersebut, sebagaimana yang tertera dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadisnya Rabi'ah Al-Jarasi radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Aisyah, doa apakah yang biasa Rasulullah panjatkan pada saat sholat malam, dan dengan bacaan seperti apa yang biasa beliau membuka doanya. Maka Aisyah menjawab, adalah beliau biasa mengucapkan takbir Allahu Akbar 10 kali, tasbih Subhanallah 10 kali, tahlil La ilaha illallah 10 kali, istighfar 10 kali. Kemudian beliau berdoa yang artinya, ya Allah ampunilah diriku, berilah aku petunjuk dan rezeki, sebanyak 10 kali. Lalu ditutup dengan doa, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sempitnya pada hari pembalasan. Dan demikianlah kisah ataupun sedikit video tentang kengeriannya padang mahsyar. Ada yang mengatakan satu pendapat 4.000 tahun menanti keputusan masuk surga atau neraka. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.